Harus ditanamkan tauhid, lagi-lagi tauhid ya, bahwa Allah selalu mengawasimu, begitu. Kalau dikatakan anak durhaka, anak nakal, saya tidak setuju dengan kalimat tersebut. Mungkin justru ada pada diri kita, kita yang kurang sabar dalam mendidiknya, kita yang kurang ilmu dalam mendidiknya. Yang kedua, ternyata anak-anak itu bisa jadi cobaan hidup. Yang ketiga, anak-anak itu juga bisa sebagai musuh. Gara-gara sengketa warisan rumah, seorang anak di Pakengon, Aceh Tengah, Aceh tega mengubah ibunya sendiri. Adalah peninggalan almarhum suaminya. Ada kita lihat anak-anak pukul ibunya, anak-anak melawan ibunya di pengadilan, berebut harta waris dan sebagainya. Ternyata anak-anak dalam Al-Quran ada yang sebagai musuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ummah, apa kabar Anda semua? Semoga selalu sehat, bahagia, diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ummah, dalam catatan Ummah kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendidik anak dalam Islam. Inilah catatan Ummah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya ahli ya dan sebagai tauladan mengurus tentang ibadah ya, mengatur tentang ibadah negara, bahkan tentang keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan contoh tauladan yang baik. Nah, kebanyakan dari kita kadangkala bingung bagaimana sih cara mendidik anak yang benar dalam Islam, dan mengapa belakangan ini banyak sekali di luar sana anak-anak yang suka membantah atau mungkin durhaka kepada orang tuanya. Apakah 100% kesalahan ada pada anak, atau kita sebagai orang tua juga seharusnya muhasabah diri? Apakah ada yang salah dalam cara kita mendidik anak? Di catatan Ummah kali ini, kita langsung berbincang seperti biasa. Sahabat Ummah, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh ahli ilmu yang luar biasa, terutama tentang parenting, keluarga, yaitu Ustazah Ummah Oki Stiana Dewi. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ummah ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ummah, hari ini kita akan membahas tentang parenting ya, atau bagaimana cara mendidik anak yang benar dalam Islam. Mungkin sebelum kita membahas lebih jauh, kita melihat sosok Ummah Oki Stiana Dewi, juga seorang ibu ya, sama saya juga seorang ibu, hanya bedanya anak saya 1, kalau Ummah 4. Masya Allah, jadi tanggung jawabnya sepertinya lebih besar Ummah ya. Mungkin nanti kita juga akan membahas lebih jauh ya, bagaimana cara Ummah mendidik anak-anaknya ya, bagaimana cara Ummah membesarkan anak-anaknya, terutama berdasarkan agama yang benar, Al-Quran dan hadis. Tapi sebelum ke situ, terlebih dahulu nih Ummah, sebenarnya mendidik anak dalam Islam itu memang diatur ya Ummah ya, dalam Al-Quran dan juga hadis. Bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik keluarga, terutama anak-anaknya, dalam pandangan Islam yang benar seperti apa? Ya, baik, terima kasih Mbak Zeda. Sebelum kita membahas, sahabat Ummah sekalian, mengenai bagaimana cara Islam menurut Al-Quran tentunya mendidik anak-anak, kita harus lihat dulu ternyata anak-anak dalam kehidupan kita memiliki berbagai macam posisi menurut Al-Quran. Betul. Anak-anak, posisi yang pertama adalah dia sebagai perhiasan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah." Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan teman-teman sekalian, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan apa-apa yang diingini, yaitu wanita, anak-anak dan harta. Jadi posisi pertama anak-anak sebagai perhiasan hidup. Artinya kita bangga, kita senang ketika kita memiliki dia. Betul. Ya kan? Betul. Yang kedua, ternyata anak-anak itu bisa jadi cobaan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat ke-15, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu 'indahu ajrun 'adzim." Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan sisi Allah pahala yang paling besar. Jadi kadang-kadang anak-anak jadi cobaan buat kita. Masya Allah. Yang ketiga, anak-anak itu juga bisa sebagai musuh. Gara-gara sengketa warisan rumah,
Timah, seorang anak di Pakengon, Aceh Tengah, Aceh tega menghukum ibunya sendiri. Dikatakan adalah peninggalan almarhum suaminya. Ada kita lihat anak-anak pukul ibunya, anak-anak melawan ibunya di pengadilan. Betul. Berebut harta waris dan sebagainya. Ternyata anak-anak dalam Al-Quran ada yang sebagai musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Kemudian yang keempat, yang paling kita inginkan anak-anak kita ini menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati untuk kita. Masya Allah. Kalau kita menatap mereka, menenteramkan hati kita. Masya Allah, Ini yang kita inginkan. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Kita doa sama Allah agar anak-anak kita jadi penyejuk mata, penyejuk hati. Masya Allah. Jadi berbagai macam posisi anak-anak dalam Al-Quran yang harus kita tahu, dan kita ingin anak-anak kita jadi tidak hanya sekedar jadi perhiasan hidup, tapi anak-anak kita juga menjadi penyejuk mata dan penyejuk hati untuk kita. Jadi ini yang harus dicatat nih, satu catatan saya terhadap apa yang dikatakan Uma adalah anak itu bukan hanya sekedar anugerah dari Allah, bahkan anak itu bisa jadi ujian dari Allah, bisa jadi sumber kebaikan, bisa juga jadi sumber kemudaratan ya, sesuatu yang tidak baik begitu. Jadi kita harus hati-hati dalam mendidik anak ya. Tapi Uma, kalau dari sisi kisah tauladan ya, Rasulullah dalam mendidik anaknya itu sebenarnya seperti apa sih Uma? Pernahkah Rasulullah memarahi anaknya atau bahkan berkata yang tidak baik, dalam arti banyak kan saat ini orang tua membentak anaknya dengan nada yang tinggi dengan alasan untuk mendidik. Apakah Rasulullah juga melakukan itu di masa yang lalu? Sebelum kita menuju ke Rasulullah, teman-teman sekalian, dalam Al-Quran itu memang banyak sekali perkara-perkara yang berkaitan dengan mendidik anak. Mungkin nanti akan kita bahas pada hari ini Luqman ayat 13 sampai 19, kemudian surah As-Saffat ayat ke-100 sampai 111, pendidikannya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak-anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Teman-teman bisa lihat juga dalam pendidikan Ibunda Siti Maryam dalam surah Ali Imran 35 sampai 37. Kemudian ada Nabi Yakub alaihissalam ketika tanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Kalau aku pergi sepeninggalan kamu ke aku, kamu ini akan menyembah siapa? Memastikan anak-anaknya memiliki tauhid yang kokoh. Jadi dalam Al-Quran sendiri banyak sekali tentang pendidikan anak. Lalu bagaimana dengan cara Rasulullah SAW memperlakukan anak maupun cucu-cucunya? Rasul adalah orang yang paling lembut, gemar bermain kepada anak-anak. Karena pada suatu ketika yang paling terkenal, Rasul sedang menjadi imam sholat dan Rasul sedang sujud, dan sujudnya lama. Kenapa? Karena cucu-cucunya naik ke atas punggungnya Rasulullah untuk bermain-main. Sampai para sahabat berpikir, jangan-jangan Rasul mendapatkan wahyu saking lamanya sujud. Setelah selesai sholat, sahabat bertanya, apa yang terjadi? Kata Rasul, cucuku sedang bermain-main. Aku biarkan dia sampai puas dulu, baru kemudian aku melanjutkan dengan duduk di antara dua sujud. Ya, memperlakukan keluarganya. Begitu pula Rasulullah SAW mengingatkan pada teman-teman beliau ya, ada salah seorang laki-laki namanya Al-Aqra. Beliau punya 10 anak yang nggak pernah beliau cium sama sekali. Kemudian Al-Aqra ini tanya, Rasul, kau cium anak-anakmu? Kata Rasul, tentu saja. Kita mencium anak-anak kita. Man la yarham la yurham, kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Jadi umat Islam ini kita disuruh untuk memeluk anak kita, bonding ya, sentuhan, kita peluk, kita cium anak-anak kita. Dan banyak sekali anak-anak di luar sana yang tidak mendapatkan ciuman pelukan dari orang tuanya. Kering dia, nggak dapat sentuhan-sentuhan cinta dari orang tua. Masya Allah. Tapi kalau kita menilik lagi di ajaran Al-Quran dan juga hadis, sebenarnya hal pertama apa sih yang harus diajarkan kepada anak? Ya, teman-teman sekalian, dalam surah Luqman ayat 13, ini biasanya ayat-ayat sangat populer kalau kita bahas tentang parenting. Yang pertama dalam surah Luqman ayat 13. Sebelumnya, Luqman ini adalah surah ke-31 dalam Al-Quran. Luqman adalah seorang yang bijaksana, yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran sebagai surah Luqman. Dalam surah Luqman ayat 13, beliau ini Masya Allah, ketika menasihati anaknya selalu dengan kalimat yang lembut, dengan kalimat ya bunayya, wahai anakku sayang. Masya Allah. Jadi kita ini kalau mau menasihati anak-anak kita, teman-teman sekalian, kita panggil wahai anakku sayang, anakku yang salehah, anakku yang baik, anakku. Kalau saya misalnya, saya selalu panggil wahai belahan jiwaku gitu ya. My soulmate, my bestie, my sweetheart. Jadi kita karena apa ya, kata-kata yang dikeluarkan oleh orang tua, diucapkan orang tua itu adalah doa ya Uma ya. Kalau yang keluar negatif,
anak nakal kamu, jadinya nakal Betul. beneran ya, Betul. Masya Allah, subhanallah, na'udzubillah gitu ya. Dan panggilan-panggilan itu panggilan-panggilan sayang ya. Setiap Betul, orang tua betul. punya panggilan-panggilan sayang dengan orang tuanya panggilan yang lembut. Jadi kita panggil ya bunayya, wahai anakku sayang, atau apa terserah, kita boleh panggil apapun. Luqmanul Hakim mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Luqman ayat 13. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Kalau engkau melakukan hal demikian, kau sedang melakukan sebuah kezaliman yang besar. Masya Allah. Jangan menyembah kepada selain Allah, jangan minta tolong kepada selain Allah, jangan Masya menduakan Allah. Itu maksudnya. Artinya ajarkan anak-anak kita dari kecil sedini mungkin. Anak-anak kita adalah anak-anak yang berdoanya hanya pada Allah, minta tolongnya hanya pada Allah, bergantungnya hanya pada Masya Allah. Allah. Pertanyaannya, gimana ya cara ngajarin tauhid kepada anak-anak kecil? Berarti tauhid yang paling utama ya, ya, yang harus diajarkan pada anak ya, oleh orang tuanya. Tauhid itu gimana cara ngajarin ke anak kecil? Banyak juga yang bertanya demikian. Hal sederhana, saya punya anak-anak 4 orang. Jadi suatu ketika Maryam mengatakan, Maryam pintar, dapat matematika nilainya 100. Masya Allah. Maka pengajaran tauhidnya adalah, Masya Allah, Alhamdulillah, Maha Besar Allah yang telah memberikan kepintaran kepada Maryam, Masya Allah. sehingga Maryam bisa mendapatkan nilai 100. Ya. Ini tauhid, yang artinya adalah Maryam, kepintarannya Maryam bukan karena Maryam. Betul. Itu Allah yang kasih, itu Masya tauhid. Allah, Masya Allah. Atau misalnya ada anak saya namanya Ibrahim, dia tendang bola, kuat kan, hebat kan Ibrahim. Saya katakan, Alhamdulillah, Maha Besar Allah yang telah menciptakan kaki yang kuat untuk Ibrahim, sehingga Ibrahim bisa tendang bola. Itu terdengar simpel, tapi kadang-kadang kita nggak lakukan. Jadi anak-anak kita tahu bahwa kehebatan saya itu karena Allah yang kasih, kekuatan saya karena Allah yang kasih. Masya Allah. Hal-hal kecil juga begitu, ketika anak kita sakit, kayak kemarin kejedot gitu ya, yang kita lakukan, ya Allah berikanlah kesembuhan kepada anak ini. Anak itu dengar, sehingga dia tahu yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Secara tidak langsung meniru orang tua ya. Dan Allah. Betul, Allah. yang ditiru adalah bertauhid ya, bergantung pada Allah, Ya. Allah begitu. Masya Allah. Jadi ini pembelajaran yang sangat bermanfaat ya, ya, dan juga sahabat di rumah. Jadi yang harus diajarkan pertama adalah tauhid. Didik anak untuk selalu bergantung kepada Allah ya, dan hanya menyembah satu Tuhan, tidak menyekutukannya, yaitu hanya Allah. Karena banyakan ya di luar sana yang saat besar tiba-tiba anaknya berpindah agama menjadi non-muslim, dan yang disalahkan anaknya. Padahal kalau kita muhasabah diri sebagai orang tua, kita bisa introspeksi diri. Mungkin pada saat kecil kita kurang menanamkan ilmu tauhid kepada anak ya. Atau bisa juga ketika dia sudah besar dia katakan, saya ini kaya raya dan hebat karena diri saya sendiri. Betul, Masya Allah. Kenapa? Itu karena lupa kesombongan. sejak kecil diajarkan tidak semua kepintaran, kehebatan itu semua karena Allah yang memberikan kepada kita. Seperti itu. Betul. Jadi jangan istilahnya tuh, kalau ada keberhasilan bukan dari sebab anak itu sendiri, tapi semua karena Allah. Itu yang harus diajarkan. Apalagi selain tauhid. Betul, yang kedua dalam surah Luqman, pastinya kita turun ke bawah, Luqman ayat ke-14, ini adalah perintah untuk bakti sama orang tua. Surah anak kita bakti sama orang tua. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa wasaina lil insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an yashkur li walidayhi. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya, khususnya pada ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Anak itu kita minta untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada ibu bapak. Jadi ajarkan anak-anak kita bakti sama orang tua. Pertanyaannya, gimana membuat anak kita bisa bakti sama kita? Betul. Kalau kita sendiri nggak sungguh-sungguh dalam mendidik dia. Betul. Ini pertanyaan yang sama dengan sahabat mungkin di rumah ya ya. Bagaimana cara menghadapi anak yang mungkin suka membantah, anak-anak yang durhaka, dan mungkin kita lihat di pemberitaan media banyak sekali di luar sana orang tua yang sudah sepuh, sudah tua renta, tiba-tiba ditinggalkan begitu saja oleh anak-anaknya, dan banyak yang menyalahkan 100% itu kesalahan anaknya, anak durhaka. Padahal kalau kita muhasabah diri, ini bisa jadi pelajaran buat kita ya Oh mungkin pada saat kecil kurang diberikan ilmu bagaimana berbakti kepada orang tua, bertauhid dan sebagainya ya. Jadi itu bagaimana bentuk cara berbakti menyampaikan ke anak ilmu seperti itu gimana? Anak kecil itu ibarat kawat ya, kita bisa bentuk-bentuk. Kalau sudah besar memang besi agak susah gitu. Masya Allah.
Teman-teman ketahuilah bahwa anak-anak kecil, anak-anak usia dini, ada yang mengatakan 6 tahun ke bawah, ada yang mengatakan 7 tahun ke bawah, atau 8 tahun ke bawah, itu adalah peniru paling ulung di muka bumi ini. Mereka peniru terbaik. Apapun yang mereka lihat, mereka perhatikan, mereka tiru. Yang mereka dengar, mereka kemudian tiru. Maka kita berusaha sekuat tenaga. Kita berusaha agar pandangan mata anak kita, telinga anak kita, semuanya yang baik-baik. Kita berusaha. Makanya nggak boleh orang tua bertengkar di depan anak. Kenapa? Dia akan lihat, kemudian dia akan tiru, kemudian dia mungkin saja bisa membenci salah satu di antara orang tuanya, dan dia akan lakukan di kemudian hari, teman-teman sekalian. Kata Sayyidina Umar bin Khattab ketika mau menasihati seorang anak itu mengatakan, "Wahai Sayyidina Umar bin Khattab, beritahu kepada saya sebelum engkau memarahi atau menasihati saya, apa tugas orang tua kepada anaknya?" Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, tugas orang tua yang pertama adalah memberikan ibu yang baik. Kedua, memberikan nama yang baik. Ketiga, memberikan pendidikan agama dan Al-Quran kepada anak-anaknya. Maka anak ini mengatakan, orang tua aku nggak pernah melakukan ketiga hal tersebut. Ibuku bukan ibu yang baik, namaku bukan nama yang baik, dan aku pun, kata anak kecil ini, tidak pernah diajarkan pendidikan agama. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, orang tuamu telah durhaka kepadamu sebelum engkau durhaka kepadanya. Masih penasaran tentang bagaimana pandangan Al-Quran mengenai pendidikan anak? Tapi sebelum kita lanjutkan, sahabat umat sekalian, ini adalah British Propolis. Selalu saya konsumsi bersama dengan keluarga, ibu, anak-anak, suami. Insya Allah bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Konsumsi British Propolis setiap hari. Mudah-mudahan puasa kita di bulan suci Ramadan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan tubuh yang sehat. Oh, Masya Allah. Jadi yang durhaka itu bukan cuma anak. Orang tua juga bisa durhaka pada anak ya? Kenapa anak itu amanah? Kenapa tidak dididik dengan sebaik-baiknya? Masya Allah. Kenapa anak itu adalah Allah percayakan kepada kita, teman-teman sekalian? Kenapa kita nggak totalitas dalam membuat dia dekat kepada Allah SWT? Sudah ada petunjuk Quran, hudalin nas, petunjuk bagi setiap manusia. Ilmu parenting semua ada dalam Al-Quran maupun hadits. Kenapa kita nggak belajar untuk bisa mendidik anak kita sesuai dengan Quran dan Sunnah? Ini juga nasihat buat diri saya. Kalau dikatakan anak durhaka, anak nakal, kalau saya pribadi, saya apalagi anak kecil ya, saya tidak setuju dengan kalimat tersebut. Mungkin justru ada pada diri kita, kita yang kurang sabar dalam mendidiknya, kita yang kurang ilmu dalam mendidiknya, kita yang kurang waktu untuk membersamai dirinya, seperti itu. Bukankah dia peniru? Dia meniru semua, apapun yang dia lihat dan apapun yang dia dengar. Tapi solusinya apa nih Uma? Kalau misal seandainya kita sudah terlanjur nih mengucapkan kata-kata itu, mungkin sahabat-sahabat Uma sebelumnya di rumah khilaf ya, sudah mengucapkan kata negatif pada anak. Apakah perlu kita meminta maaf pada anak agar anak tidak menyimpan dendam kepada kita? Pastikan minta maafnya ketika anak itu bangun, jangan anak itu tidur. Karena banyak orang tua yang anaknya tidur, baru nyesal minta maaf ketika anak itu tidur dan anak itu tidak dengar. Masya Allah. Pertama yang harus dilakukan bertaubat kepada Allah SWT. Anak itu bukan main-main, dia amanah, teman-teman sekalian. Di luar sana puluhan tahun orang menunggu kehadiran buah hati. Dan Allah mungkin belum kasih kepada mereka. Tapi Allah percaya kepada kita untuk kita didik dengan sebaik-baiknya. Setiap anak yang lahir, mereka dalam keadaan fitrah. Mereka itu suci, mereka tunduk kepada Allah. Orang tuanya lah yang membuat mereka menjadi ini, menjadi itu. Seperti itu. Jadi pertama kita bertaubat kepada Allah atas ketidaksabaran kita, kurangnya ilmu kita, kurangnya waktu kita dalam mendampingi, kurangnya kita mengisi jiwanya. Minta ampun kepada Allah atas kelalaian kita. Kemudian yang kedua, kita minta maaf kepada anak-anak tersebut. Minta maaf itu caranya dengan apa? Dalam meminta maaf tentu harus dari hati yang sesungguh-sungguhnya ya, dari hati yang tulus, bukan sekedar ya udah mau minta maaf, tidak seperti itu. Terpaksa ya. Karena banyak nih Uma di luar sana. Ini kisah nyata ya, beberapa ibu kadangkala, saya sendirilah ya, kadangkala sebelum belajar tentang ilmu parenting di dalam Al-Quran, kadangkala ada juga ibu yang mungkin gengsi, saya ini orang tua, nggak boleh saya minta maaf sama anak, yang ada anak minta maaf sama saya, kayak gitu contohnya. Ada beberapa keegoisan seperti itu, dan saya yakin sahabat Uma di sana adalah ibu-ibu yang baik ya, tapi ini jadi contoh, salah satu contoh buat kita. Itu bagaimana Uma untuk memberikan hidayah atau petunjuk kepada orang tua? Ini kita akan masuk kepada pola pendidikannya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah As-Saffat ayat ke-102. Kalau teman-teman lihat di sana, Nabi Ibrahim alaihissalam itu bermimpi menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian pada akhirnya
Nabi Ibrahim alaihissalam, perhatikan cara komunikasinya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, aku bermimpi bahwa aku semalam menyembelihmu. Apa pendapatmu tentang itu? Menurutmu gimana, nak? Pandanganmu bagaimana, nak? Artinya apa? Ada pola komunikasi yang komunikatif dan demokratis dari seorang ayah atau ibu kepada anaknya, bukan otoriter. Otoriter itu artinya pokoknya ikutin aja deh, mama yang paling tahu. Kamu tuh nggak ngerti apa-apa. Mama udah yang paling benar, itu otoriter. Ada rasa saling menghargai ya, walaupun itu seorang anak. Ditanya, menurutmu gimana, nak? Termasuk tadi ketika kita mengatakan tadi mau minta maaf sama anak, mama minta maaf ya, nak, mama salah. Itu harus tulus ya, dalam hati, bukan karena terpaksa ya. Saya mungkin betul-betul, saya seperti ini. Kita manusia kadang pasti kita pernah menegur orang yang kita rasa buat salah. Saya pernah melakukan hal tersebut kepada asisten rumah tangga. Saya menegur asisten rumah tangga. Kemudian anak saya mengatakan, umur 4 tahun, Ibrahim namanya. Uma, kenapa Uma seperti itu? Kenapa Uma marah sama bibi? Uma nggak boleh seperti itu. Kemudian saya katakan, Ibrahim, Uma salah. Perbuatan Uma tadi itu Uma salah. Uma minta maaf sama bibi dan Uma minta maaf sama Ibrahim. Karena ya harusnya Ibrahim tidak punya pengalaman untuk melihat perbuatan yang tidak baik seperti itu. Saya katakan. Jadi saya katakan perbuatan tadi Uma itu salah. Harusnya Uma tidak seperti itu. Uma minta maaf sama bibi, Uma minta maaf sama Ibrahim. Itu perbuatan tidak baik, jangan ditiru ya, nak. Dan dijelasin kenapa tidak baik, karena supaya dia paham. Jadi kalau kita ada salah sama anak kita minta maaf, kita jelaskan alasan kita kenapa dan itu perbuatan salah, kita minta maaf, kita minta keridhaan dia, kita peluk dia dan kita katakan selalu kita sayang sama dia. Case close. Dan sering meminta maaf pada anak itu bukan justru menurunkan harga diri orang tua ya, Uma, terutama seorang ibu, tapi justru itu menumbuhkan rasa kasih sayang seorang anak kepada ibu ya, agar tidak ada rasa dendam, sakit hati karena selalu disalahkan gitu ya, Uma ya. Betul. Tapi pertanyaannya nih, Uma, sebenarnya kalau kita lihat di luar sana kan kebanyakan yang mengurus anak itu seorang ibu, ya. Seorang suami atau ayah bekerja di luar untuk mencari nafkah. Pertanyaannya, sebenarnya dalam Islam yang paling bertanggung jawab dalam mendidik anak itu siapa? Pastinya kedua orang tuanya, walaupun di dalam Al-Quran itu paling banyak antara ayah dengan anak sebetulnya. Luqman itu ayah dengan anaknya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah ayah dengan anaknya, Nabi Yakub alaihissalam itu adalah ayah dengan anaknya. Ayah berarti bukan ibu ya? Yang paling bertanggung jawab dalam Al-Quran ya itu ya? Di dalam Al-Quran yang paling banyak disebutkan mendidik anak tuh ayah kepada anak. Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, memang pada umumnya ibu yang paling banyak waktunya bersama dengan anak. Betul. Karena ayah yang mencari nafkah keluar pada umumnya, walaupun ada yang lain-lain ada, tapi pada umumnya seperti itu. Tapi kalau kita kembali lagi kepada surah Luqman tadi, Mbak Zeda, selain tauhid, selain bakti sama orang tua, ada juga kita didik anak-anak kita untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Dalam surah Luqman ayat ke-16. Insyaallah. Ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Kita minta anak-anak kita ini merasa diawasi oleh Allah supaya apa? Agar ada kita atau nggak ada kita tetap perbuatannya baik. Karena kita tidak mungkin 24 jam mengawasi anak terus sampai dia dewasa ya. Harus ditanamkan tauhid lagi tauhid ya, bahwa Allah selalu mengawasimu begitu. Betul. Masya Allah, Masya Allah. Itu buat nanti anak-anak kita insya Allah kalau kita tanamkan, Allah lihat nak. Sekarang yang kecil-kecil kita bilang aja, Masya Allah baik sekali, Allah lihat, Allah balas nak, Allah senang, Allah tahu nak. Jadi dia tahu di kepalanya, di telinganya itu Allah lihat saya, Allah tahu, Allah dengar. Dan ini sepertinya ampuh juga untuk menghadapi anak yang mungkin di luar sana ada sahabat-sahabat Uma yang memiliki kesulitan dalam mendidik anak yang mungkin suka berbohong ya. Kita kan sulit nih memantau anak 24 jam. Jadi kita kembalikan lagi ya Uma, tauhid. Kalau berbohong sama Uma nggak tahu, tapi ingat Allah tahu, Allah Maha melihat. Itu ya salah satu strateginya ya Uma ya. Khadijah pernah berbohong pada saat itu sama saya. Dia buang makanan karena dia kenyang. Jadi saya tanyakan, Khadijah makanannya di mana? Udah dimakan Uma. Nggak mungkin dalam berapa detik makanannya langsung habis. Saya katakan, di mana makanannya? Dia diam. Kemudian saya katakan, Allah Maha melihat apa yang Khadijah lakukan. Memang Uma nggak lihat, tapi Allah lihat. Dia tunjukin itu di tong sampah. Masya Allah. Ya, akhirnya dia mengaku ya karena takut sama Allah ya. Dia takut dan
tidak ada marah, maksudnya dalam artian saya tidak bentak, saya tidak bersuara tinggi. Setelah dia tunjukkan, saya katakan Uma perlu bicara berdua sama Khadijah. Tidak boleh di depan anak-anak lain. Masya Allah. Karena nanti anak-anak lain akan mengejek-ngejek ya, atau akan membuli kakaknya itu. Betul. Sehingga kita ke kamar, biasanya begitu. Kalau ada masalah selalu Uma perlu ngomong berdua sama si anak ini gitu. Kita berdua di tidak kamar. Tidak menegurnya di depan yang lain ya Uma ya. Betul. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau kita bicara berdua kita mau menasihatinya. Betul. Kalau depan orang banyak kita mempermalukannya. Masya Allah, betul. Jadi saya bicara sama Khadijah, saya katakan pertama Uma sedih karena Khadijah berbohong sama Uma, karena Uma tidak pernah berbohong sama Khadijah. Tapi Uma mau tahu alasan Khadijah. Dia kasih tahu alasan saya kenyang dan sebagainya. Kemudian yang kedua saya katakan tapi Uma menghargai kejujuran Khadijah. Masya Allah, kita apresiasi kejujurannya ya Uma ya, jangan malah dimarahin tuh kan kamu bohong. Gitu. Tapi kita apresiasi ya Uma, kita hargai kejujurannya. Itu sangat baik. Kemudian yang ketiga saya tunjukkan video ini, kalau orang buang makanan, ini ada orang-orang di luar sana yang mereka susah sekali makan, Masya Allah, urus segala macam. contoh, Visual, dia lihat, gitu. dia sedih kan, oh ternyata saya buang makanan sebuah dosa. Ya harusnya kita bersyukur gitu ya Uma ya, Masya Allah. Setelah itu saya katakan jangan diulangin lagi, Uma tidak pernah berbohong, Khadijah tidak pernah berbohong, itu perbuatan tidak baik, Allah Maha melihat. Kemudian saya peluk, Uma sayang sama Khadijah. Nah teman-teman semua, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita mengenai pengasuhan anak, saya mau ngasih tahu tentang Scarlett. Di hadapan saya ini sudah ada berbagai macam produk Scarlett, dari mulai body lotion, ini yang charming, ini termasuk salah satu favorit saya juga teman-teman sekalian. Tuh. Dan tentu saja Scarlett tidak hanya wanginya yang membuat kita ketagihan, tapi pastinya membuat kulit kita menjadi lembab dan terjaga kesehatannya sepanjang hari. Bersama dengan Scarlett, jangan lupa pakai Scarlett. Masya Allah. Dan mungkin sebelum mengajarkan anak untuk meminta maaf kepada orang tua, terlebih dahulu meminta maaf pada Allah ya. Betul, Uma, ya. Minta benar. ampun dulu Istighfar sama dulu ya. Istighfar betul, dulu, betul, baru minta betul. maaf sama Uma gitu ya. Betul, Uma. betul. Oke, jadi intinya sahabat Uma, di saat anak kita berbuat salah, itu kita harus banyak berkomunikasi ya. Komunikasi yang santun ya, terutama kisah-kisah teladan disampaikan oleh Uma tadi ya, dan banyak memeluk ya, bersikap lebih hangat kepada anak, jangan seperti bos sama pegawai ya Uma ya. Kalau sama anak ya harus ada komunikasi yang baik begitu ya, menghargai juga bahwa anak ini juga ciptaan Allah, amanah dari Allah gitu. Tapi Uma, satu pertanyaan lagi, biasanya kebanyakan di luar sana pada saat anak berbuat kesalahan dihukum oleh orang tuanya. Ya, dihukum dengan berbagai cara, entah itu yang abusive atau non abusive ya. Nah, pertanyaannya, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menghukum anak-anaknya pada saat melakukan kesalahan? Hukuman yang seperti apa itu? Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat tegas urusan ibadah, urusan agama. Kata Rasulullah apa? Kalau engkau memiliki anak-anak umur 7 tahun suruh dia sholat. Jadi anak-anak umur 7 tahun harus sholat 5 waktu, teman-teman sekalian. Kemudian kalau dia 10 tahun tidak sholat maka dipukul. Tapi pukulnya lagi-lagi jangan pukulan yang menyakitkan, jangan pukulan yang membekas, jangan pukulan yang membuat dia terluka, tidak. Pukulan yang mengagetkan. Ketika Khadijah itu buang makanan, saya katakan Khadijah salah, istighfar minta ampun sama Allah, tapi boleh nggak Uma pinjam tangannya Khadijah? Untuk apa? Boleh nggak pinjam tangannya Khadijah? Terus karena Khadijah buat salah, supaya dia ingat kejadian itu. Akhirnya dia minta tangannya, dia tahu kalau saya memukul, pukulannya begini. Jadi tangannya kayak gini. Jadi seperti antara memukul sama ngajak bercanda ya. Gini. Tapi kalau bercanda kan kita senyum ya. Betul. Jadi ini ada ketegasan di situ. Betul. Boleh nggak Uma pinjam tangannya Khadijah karena tangan ini yang telah membuang makanan itu ke tong sampah, sehingga Uma perlu memberikan hukuman kepada Khadijah. Setelah Khadijah minta ampun kepada Allah, Uma perlu memberikan hukuman kepada Khadijah. Maka saya giniin. Ini kan kayak tos ya sebenarnya ya. Betul. Tapi karena dalam keadaan kita lagi ngomong serius, ya, Khadijah waktu saya bicara itu umurnya 5 tahun. Umur 5 tahun itu sudah bisa diajak bicara teman-teman sekalian. Jadi saya pukul, kemudian dia diam, dan kemudian air matanya udah mulai ngembeng. Kemudian saya katakan, ini hukuman supaya Khadijah tidak melakukan lagi. Uma lakukan ini karena Uma sayang sama Khadijah. Kenapa kita harus katakan sayang? Karena banyak sekali anak-anak yang merasa ketika dihukum oleh orang tuanya tidak sayang kepada dia. Dibenci oleh orang tuanya, dibenci oleh orang tuanya, disudutkan, disalahkan.
Kejujuran, betul. Jadi saya katakan pertama sudah menghargai semua kejujurannya, Allah Maha melihat dan sebagainya. Kemudian tetap ada hukuman atas perbuatan itu dan hukuman yang tidak menyakitkan. Tapi dia teringat itu sampai hari ini. Masya Allah, Masya Allah. Jadi dia tidak ulang lagi, alhamdulillah. Masya Allah. Terakhir Uma, dalam catatan Uma kali ini mungkin bisa berbagi ilmu kepada sahabat Uma di rumah. Bagaimana sih cara ampuh atau prioritas yang harus dilakukan dalam mendidik anak laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan mungkin dari auratnya, kalau laki-laki mungkin dari cara memimpinnya. Tapi kalau dari pandangan Uma dan juga pandangan Islam sendiri, prioritas utama apa dalam mendidik anak laki-laki dan juga perempuan? Baik, sahabat Uma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dan perempuan di dalam Islam cara mendidiknya sama, walaupun nanti pada akhirnya ada perbedaan-perbedaan di mana tentu saja ya pasti membutuhkan figur ayah ibu, selalu harus ada figur ayah dan ibu tersebut. Tapi secara garis besar dalam surah Luqman ayat 13 sampai 19 tadi, pertama adalah tauhid, kemudian kedua ajarkan anak-anak kita bakti kepada kedua orang tuanya. Ketiga, ajarkan anak-anak kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, ajarkan anak-anak kita sholat dan dakwah. Dakwah teman-teman sekalian. Dalam surah Luqman ayat 17 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Kita diminta untuk mengajarkan anak-anak kita untuk mendirikan sholat dan ajak anak-anak kita peka untuk mengajak orang lain pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Kebetulan kemudian apalagi? Kelima, ajarkan anak-anak kita untuk sabar. Sabar, wasbir 'ala ma asabak, sabar terhadap apa yang menimpamu. Hidup nggak selamanya mudah. Hidup nggak selamanya enak. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita nggak suka, ada hal-hal yang kita nggak ingin ini terjadi. Sabar sayang. Atau dalam dakwah, sabar sayang, mengajak orang lain pada kebaikan. Dan terakhir dalam surah Luqman ayat 18-19 kita ajarkan anak-anak kita perkara akhlak. Akhlak itu sangat penting teman-teman sekalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat ke-19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, waghdud min sautik inna ankaral aswatil la sautul hamir. Lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Artinya bicara yang baik nak, bicara yang santun nak, seperti itu. Jadi terlalu banyak teman-teman sekalian di dalam Al-Quran bagaimana cara kita mendidik anak. Pastikan anak-anak laki-laki dan perempuan paham juga tentang aurat. Dan pendidikan ini akan terus berjalan, apalagi kalau anak-anak sudah pubertas nanti. Perjelas kepada mereka mana yang boleh dilihat oleh orang, mana yang tidak boleh, mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh. Ajarkan anak-anak kita, oh kalau mimpi basah artinya seperti ini, oh kalau haid itu artinya seperti ini. Jangan lagi anak-anak kita yang sudah puber nggak tahu cara mencuci pembalut itu seperti apa, hanya karena tidak diajarkan oleh orang tuanya. Jadi pendidikan terus berlangsung, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita umur yang panjang dan berkah, agar kita mampu mendidik dan mendampingi anak-anak kita menjadi hamba-hamba kecintaan Allah, insyaallah. Jadi mungkin kalau untuk wanita, anak perempuan, mungkin selain tauhid yang pertama, tetap ya tauhid yang paling utama. Yang kedua diajarkan sejak dini ya menutup aurat ya Uma ya, walaupun belum balik ya, diajarkan sejak dini karena tidak mudah memang menutup aurat ya. Dan diajarkan kalau perempuan khususnya skill-skill keperempuanan ya. Betul. Memasak, apa skill-skill perempuan lainnya lah. Karena perempuan ini lemah lembut, mengurus dan sebagainya. Jadi ajarkan skill-skill perempuan. Laki-laki butuh figur ayah untuk dia berjuang, untuk dia bertanggung jawab, kelak punya skill untuk mencari nafkah satu hari nanti. Begitu juga dengan perempuan, juga butuh figur seorang ibu. Bagaimana caranya menjadi seorang ibu yang baik, soleha, lembut, penyayang, begitu ya. Begitu juga dengan anak laki-laki, juga diberikan ilmu bagaimana caranya memimpin ya, memimpin yang adil. Tentunya bagaimana dia memuliakan dan menghargai seorang wanita. Dan bertanggung jawab. Dan bertanggung jawab dalam rumah tangganya, Masya Allah. Jadi intinya sahabat Uma di rumah, kesimpulan dari catatan Uma kali ini lagi-lagi ya, dalam hal apapun, bukan hanya dalam beribadah kepada Allah ya, bahkan dalam mengurus rumah tangga termasuk mendidik anak, jangan pernah mengandalkan kemampuan diri kita sendiri ya. Selalu minta pertolongan kepada Allah ya, minta pertolongan kepada Allah. Itulah kesimpulan yang baru saja disampaikan oleh Uma Ustazah Okistiana Dewi ya. Semoga Allah selalu menolong kita ya sebagai orang tua agar bisa mendidik anak-anak kita menuju ke jalan kebaikan ya, menuju ke jalan Allah ya. Insya Allah menjadi anak yang bisa membawa kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Amin insya Allah. Terima kasih Uma Ustazah Okistiana Dewi, bermanfaat sekali ilmunya dan semoga juga bermanfaat untuk kita semua ya sahabat Uma ya. Semoga kita menjadi orang tua yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, diberikan ilmu hidayah yang banyak oleh Allah agar bisa mendidik anak
ya dengan kemuliaan berdasarkan ilmu agama, terutama Al-Quran dan juga hadis. Terima kasih sahabat Ummah telah setia bersama Catatan Ummah. Jangan lupa saksikan Ummah di episode-episode berikutnya. Saya Zeda Salim dan juga Ustazah Ummah Oki Stiana Dewi mohon undur diri, mohon maaf jika ada salah atau khilaf ya, dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.